Setiap perjalanan kita keluar kota, biasanya kita suka naik transportasi umum gak sih? Iya. Nah di pikiran kita tuh, kita naik transportasi umum biar kita gak capek, biar kita bisa istirahat selama perjalanan dan tiba-tiba udah sampai tujuan aja gitu kan. Tapi lo pernah bayangin gak sih? Lo udah niat naik transportasi umum biar lo nyaman, tapi ternyata lo malah terganggu selama perjalanan lo. Dan yang bikin lo keganggu adalah makhluk halus. Setiap perjalanan kita keluar kota, biasanya kita suka naik transportasi umum gak sih? Iya. Nah di pikiran kita tuh, kita naik transportasi umum biar kita gak capek, biar kita bisa istirahat selama perjalanan dan tiba-tiba udah sampai tujuan aja gitu kan. Tapi lo pernah bayangin gak sih? Lo udah niat naik transportasi umum biar lo nyaman, tapi ternyata lo malah terganggu selama perjalanan lo. Dan yang bikin lo keganggu adalah makhluk halus. Jadi cerita ini gue dapet dari nyokap gue sendiri. Kebetulan dia tuh dulu pramugari Garuda. Sebenarnya ada banyak cerita, bahkan hal mistis yang pernah terjadi sama dia. Tapi ada salah satu cerita yang menurut gue lumayan serem. Jadi sekitar tahun 2008 nyokap gue dapat flight dari Jakarta ke Tokyo. Karena ke Tokyo termasuk long flight, jadi pada saat itu mereka naik pesawat Boeing 747 seri 400. Itu tuh jenis pesawat tingkat yang ada 2 lantai dan bisa nampung sekitar 400-an penumpang. Untuk pesawatnya sendiri di bagian bawah tuh dari nomor 1 sampai 12 tuh business class. Sisanya ke belakang economy class. Waktu itu nyokap gue kebagian di bagian bawah business class bareng sama 2 temennya. Namanya sebut aja Rita sama Nia. Sebelum pesawat take off sekitar jam 9 malam mereka tuh ngitung jumlah penumpang dulu kan. Akhirnya dihitung lah sama Rita. Di bagian bisnis adultnya ada 35, child 4, baby 1. Jadi totalnya ada 41 penumpang. Tapi kata Nia tuh salah, totalnya tuh penumpang ada 40 pas. Akhirnya dihitung lagi, dicocokin sama manifest penumpang. Terus pas dihitung lagi tuh hasilnya tetap sama, 41 penumpang. Padahal di manifestnya cuma 40 penumpang. Jadi secara data maksudnya penumpangnya harusnya ada 40, tapi pas dihitung realnya 41. Iya bener Bi, Lebih 1 penumpang gitu. lebih 1 penumpang. Wow, oke. Nah karena Rita udah yakin bener, Rita ngomong ke Nia, kok gue udah 2 kali ngitung tetap 41 sih? Padahal kan 40. Akhirnya nyokap gue bilang, ya udah nggak apa-apa, ini gue udah hitung boarding pass-nya 40 penumpang kok. Akhirnya beres ngitung, gak lama pesawatnya tuh take off. 2 jam pesawatnya terbang, nyampe di Bali transit dulu, baru lanjut ke Tokyo. Pas udah selesai transit dan lain-lain, mereka tetap pakai pesawat yang sama, terus berangkat ke Tokyo sekitar 7 jam perjalanan. Nah pas jam 12 malam, pesawatnya tuh take off ke Tokyo. Karena udah malam, jadi lampunya mati kan. Udah tuh nyokap gue, Rita sama Nia duduk di jam seat sambil merem-merem juga. Tapi mereka tuh kaget, karena tiba-tiba Nia tuh ngomong ke nyokap gue, Mbak, jangan gerak kemana-mana ya. Terus bingung lah nyokap gue nanya, kenapa emangnya nih? Dibisikin pelan-pelan sama Nia, itu di sebelah Mbak ada bapak-bapak tapi kayak genderuwo. Nyokap gue kaget lah. Terus Nia lanjut nanya, Mbak lagi datang bulan ya? Terus nyokap gue bilang, iya lagi. Tapi mereka gak ngambil pusing selama gak diganggu, jadi ngerasa aman-aman aja. Nah mereka berdua, nyokap gue sama Rita tuh kan gak bisa ngeliat, jadi yang bisa ngeliat tuh cuma Nia. Terus tiba-tiba dari belakang ada satu pramugari nyamperin nyokap gue. Terus dia ngomong, Mbak ikut ke belakang sebentar yuk. Pas nyokap gue ikut ke belakang, jadi nyokap gue sama satu pramugari ini tuh jalan lewatin economy class ke arah pantry tempat pramugari-pramugari tuh duduk. Nah jadi dari jauh tuh nyokap gue denger ada bunyi suara alarm di toilet belakang. Biasanya tuh bunyi karena ada asap rokok. Terus si pramugari satu ini tuh bilang, kayaknya ada yang ngerokok deh Mbak di toilet. Minta tolong ditegur Mbak penumpangnya di dalam toilet. Pas nyokap gue sampai depan pintu toilet tuh bener, emang posisi toiletnya tuh dikunci dan masih bunyi alarm itu. Akhirnya diketok-ketok lah sama nyokap gue. Pas abis diketok-ketok pun tuh gak ada suara sama sekali. Akhirnya nyokap gue bilang, permisi saya buka ya. Soalnya kunci toilet pesawat kan bisa dibuka dari luar juga ya.
Akhirnya dibuka sama nyokap gue dari luar dengan terpaksa kan, karena berisik juga kasihan penumpang yang lain. Dan pas dibuka sama nyokap gue, toiletnya tuh kosong Bi. Bener-bener gak ada orang. Tapi kekunci. Tapi kekunci. Dan bunyi ada alarm detektornya itu loh. Bahkan toiletnya tuh gak ada bau asap rokok juga. Panik dong tuh semua pramugarinya. Nyokap gue pun kaget. Tapi ya harus tetap terlihat tenang kan. Akhirnya ya udahlah, dianggap ada yang error aja pada saat itu. Dan akhirnya salah satu pramugarinya tuh tukeran sama nyokap gue. Jadi sekarang nyokap gue di bagian ekonomi, di dekat pintu toilet itu, karena pramugari yang itu tuh takut banget katanya. Nah sekitar jam 3 pagi pesawat hening banget karena pada tidur juga kan penumpang. Nyokap gue tuh tiba-tiba dengar kayak ada suara orang lompat-lompat gitu. Asal suaranya tuh dari tangga menuju pesawat bagian atas. Suaranya tuh kayak duk duk duk, dan itu tuh berkali-kali gitu loh. Akhirnya dicek lah ke tangga. Nah tangganya itu tuh di deket toilet yang tadi bunyi itu. Pas dilihat ke tangga, di tangga tuh gak ada siapa-siapa. Terus karena penasaran, nyokap gue akhirnya naik lah sekalian ke atas. Karena suaranya tuh kayak dari bawah, terus lama-lama tuh hilang kayak ke atas gitu loh. Akhirnya disamperin nyokap gue pelan-pelan naik. Terus begitu sampai atas, hening banget juga. Kayak gak ada yang habis jalan. Balik lagi lah dia ke bawah. Terus tiba-tiba dari nyokap gue yang lagi turun itu, dia ngeliat ada seorang cowok, bapak-bapak, umur 35 tahun, lagi jalan ke toilet. Terus dia diem aja. Ya nyokap gue akhirnya nanya, "Bapak kenapa? Ada yang bisa saya bantu pak?" Terus bapak ini diem aja, berdiri di depan nyokap gue. Terus gak lama bapak ini tuh bilang, "Saya udah dikubur kok mbak." Kaget banget nyokap gue dengernya. Terus langsung refleks ngomong, "Hah?" Tapi laki-laki itu tuh gak lama langsung jalan, puter balik ke arah depan, ke arah business class. Jadi dia gak jadi ke toilet gitu loh. Akhirnya nyokap gue langsung balik duduk ke jam seat lagi. Dia gak berani keluar-keluar sampai ada penumpang yang manggil, atau pagi nanti pas ngasih breakfast ke penumpang. Paginya pas pesawat habis landing, nyokap gue tuh nyamperin Nia dan ngasih tahu kejadian jam 3 pagi tadi, kalau ada laki-laki yang ngomong kayak gitu ke dia. Akhirnya Nia kayak nerawang gitu, dan Nia ngomong ke nyokap gue, "Ih mbak, itu bukan manusia, itu penumpang lebih satu di bisnis kelas semalam. Ingat gak pernah ada yang meninggal di pesawat ini?" Terus nyokap gue nanya, "Kenapa dia ngomong gitu ya tapi?" "Ya mungkin dia mau ngasih tahu mbak kali. Dia masih di sini, tapi dia juga udah dikubur. Jadi tenang aja, dia gak akan ganggu." Jadi si bapak-bapak itu emang salah satu orang yang meninggal di pesawat itu, Nat? Iya Muy, jadi kata si Nia itu tuh bapak-bapak ini tuh salah satu penumpang yang meninggal di pesawat itu dan duduk di bagian business class beberapa tahun lalu sebelum kejadian itu. Satu cerita yang gue dapet tentang satu keluarga yang nyebrang pulau naik kapal. Di tahun 2000-an ada cowok namanya Ariel. Dia ini waktu itu masih SMP lah, sekitar umur 14 tahun. Dia mau datang ke acara nikahan keluarganya di Bandar Lampung. Nah keluarganya si Ariel nih bilang, "Ya udah sekalian kita nyamperin keluarga nikahan, sekalian liburan aja." Tapi ini bukan masa liburan sekolah ya. Dari Jakarta, Ariel, bokap sama nyokapnya tuh berangkat naik mobil. Jadi mereka harus nyeberangin laut Selat Sunda pakai kapal laut dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni Lampung. Mereka sekeluarga mutusin buat berangkat pada malam hari sekitar jam 11-an malam. Sekitar jam 11 malam, mobilnya Ariel masuk ke dalam parkiran kapal. Dan jam 11 malam lewat, kapal itu jalan. Perjalanan dari Merak ke Bakauheni itu sekitar 3 jaman. Jadi jam 11-an lewat, mereka berangkat. Dan di jam 2 pas, mereka nyampe. Kapal yang beroperasi di Selat Sunda itu disebut kapal Roro namanya. Kapal ini udah termasuk gede banget lah pada saat itu. Muat sampai sekitar 1000-an orang lah di sana. Nah selama 3 jam itu, si Ariel gak pernah duduk di kursi penumpang atau mobilnya. Tapi dia tuh selalu jalan-jalan tuh, nyisirin kapal-kapalnya gitu. Dia emang selalu suka, kalau misalnya naik kapal tuh kemana-mana tuh dia selalu jalan. Makanya pas di saat dia naik kapal itu, dia gak mau duduk. Dia emang mau ngiter-ngiter kapalnya itu tuh. Dan si Ariel itu suka ke ujung haluan buat berdiri lihat pemandangan. Kayak ngerasain hawa laut malam gitu. Jadi kalau misalnya lu gak kebayang, haluan itu tuh bener-bener ujungnya kapal. Jadi kalau di film-film tuh ada orang yang berdiri
di ujung kapal depan itu. Nah itu namanya haluan. Oh. Kayak Titanic. Iya. Nah sebenarnya nggak boleh Bi, nah penumpang nggak haluan. Tapi si Ariel ini diem-diem ke sana dan di sana tuh nggak lama, kayak sekitar 5-10 menit. Abis itu dia cabut. Nah singkat cerita, sekitar jam setengah 12-an malam, Ariel lagi berdiri di haluan. Tiba-tiba bokap itu datang manggil Ariel. Ril, kita ke ruang kemudi kapal yuk. Kaptennya ternyata teman lama papa. Nah kata bokapnya gitu. Si Ariel seneng banget lah denger bokap ngomong kayak gitu kan, karena dia belum pernah sama sekali masuk ke ruang kemudi kapal. Abis dipanggil, jalanlah Ariel sama bokapnya ini masuk ke dalam kapalnya dari haluan tuh buat ke ruang kemudi. Pas lagi jalan masuk, si Ariel ini ngeliat kalau di depan dia itu kayak ada cowok tinggi gede berdiri di samping lorong kapal. Jadi tuh kayak lorongnya tuh kecil, tapi si cowok ini tuh kayak berdiri di samping gitu loh. Makin dekat mereka jalan, si bokapnya Ariel ini tetap jalan terus aja gitu lebih Nat, kayak hampir mau ketabrak nih orang ini nih. Si Ariel langsung teriak lah ngomong ke bokapnya, "Pah, ada orang apa, jangan ditabrak." Sambil jalan si bokapnya ngomong, "Ngaco kamu, orang kita di kapal lagi sepi kayak gini." Nah terus pas udah tinggal selangkah lagi nabrak sosok itu, tiba-tiba sosok itu tuh jalan cepet banget lintasin Ariel sama bokapnya. Lintasin ke tengahnya gitu loh. Tapi lagi-lagi bokap itu gak ngeliat apa-apa dan gak berasa apa-apa. Kayak gak ada orang yang lewatin dia gitu loh rasanya. Jadi tembus gitu Moy. Tembus gitu Bi. Yang bisa lihat ternyata emang cuma Ariel doang. Nah si Ariel pas si sosok ini nembus, dia langsung refleks dong lihat ke belakang, ke arah sosok cowok itu. Pas si Ariel nengok, dia ngeliat sosok cowok itu tuh bentukannya kayak orang Jepang gitu Bi, Nat. Muka tuh kayak putih, pucet, matanya sipit. Dan si sosok cowok itu tuh nengok ke arah Ariel. Abis itu tiba-tiba si sosok cowok ini tembus gitu aja ke bagian dinding kapal. Hilang gitu aja. Ariel langsung ngomong lah ke bokapnya, "Bapak gak lihat beneran pak, itu tadi ada orang lewat." Si bokapnya cuma diem doang. Mungkin dia mikir kayak anaknya halu kali ya, kan udah malam juga gitu. Jadi gak dijawab tuh pertanyaannya si Ariel. Singkat cerita, masuklah mereka ke dalam ruang kemudi. Kenalan lah Ariel sama kaptennya yang ternyata teman bokapnya Ariel tadi gue bilang. Di situ akhirnya Ariel lihat tuh kemudi kapal tuh bentukannya kayak gimana. Dia seneng banget lah. Jadi dia lupa lah sama kejadian tadi karena dia udah saking senengnya tuh masuk ke kemudi kapal kayak gimana bentukan, dia baru lihat kan. Sambil ketawa-tawa, si Ariel nih bilang sama bokapnya mau jalan-jalan lagi ngeterin bagian kapal lainnya. Bokapnya bilang, "Yaudah nggak apa-apa, asalkan jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh." Udahlah, si Ariel bilang iya dan dia cabut tuh dari ruang kemudi kapal buat jalan-jalan lagi keluar. Waktu itu kapal tuh sepi penumpang Bi, Nat. Bener-bener sepi, kayak Ariel tuh gak ngeliat ada orang yang jalan gitulah di area kapal. Soalnya tadi gue bilang, karena Ariel tuh naik kapal pas bukan musim liburan, jadi emang sepi. Dan di malam hari juga gitu Dan kan. di malam hari juga Bi, bener. Jadi kayak jumlah penumpangnya tuh emang cuman puluhan lah. Ariel jalan tuh ngelintasin bagian kapal ke dalamnya gitu kan, sambil muter-muter. Ariel tuh cuma ngeliat kayak 1-2 orang doang papasan, habis itu udah nggak tahu kemana. Nah pas dia lagi jalan, dia tanya tuh sama kru kapalnya, "Ini anak kecil mau kemana malam-malam jalan?" gitu kan. Si Ariel tuh ngomong, dia tuh ngejual nama teman bokapnya lah, karena kan teman bokapnya kan kapten gitu kan. Jadi dibolehin sama krunya. Akhirnya si Ariel tuh bebas tuh masuk ke ruangan mana aja tuh. Dia masukin tuh ke dek-dek kapal yang terlarang gak boleh masuk penumpang, dia bisa masukin ke situ. Akhirnya Ariel nyampe di salah satu lantai di tengah lambung kapal. Bentukannya tuh kayak bukan tempat buat penumpang lah pokoknya, kayak di tengah tapi rada ke bawah gitu. Bagian kapal yang Ariel samper ini rada gelap, kayak cuman beberapa lampu lorong doang yang nyala. Dan di kanan kirinya itu kayak ada dek gitu, kayak ada ruangan-ruangan gitu, tapi kosong, gak berpenghuni. Awalnya Ariel ragu nih buat ngelewatin lorong itu. Ditambah kan dia ngelihat kayak ini gelap banget, dan dia langsung keinget tuh sosok yang tadi dia lihat ada kayak cowok ngelintas gitu nembus kan. Tapi lagi-lagi Ariel penasaran dan dia nggak mau ngelewatin kesempatan ini, dia bisa jalan kemana-mana gitu loh. Saya pada akhirnya dia ngeberaniin diri tuh buat ngelewatin dek ini nih, jalan nih masuk dalam. Ariel jalan tuh pelan-pelan nyusurin lorong gelap itu, dan dia coba tuh ngeliat tuh satu-satu ke kanan ke kiri. Setiap deknya dia ngintip tuh di kaca. Bentukannya tuh kayak kaca bulat gitulah, jadi lo bisa ngintip ke dek ke dalam situ tuh. Pas Ariel ngintip, di situ tuh suasana tuh hening banget, gelap banget, nggak ada apa-apa. Yang Ariel denger cuman ada kayak suara mesin kapal doang kedengeran, kayak gitu, kayak cuman suara mesin kapal doang lah, nggak ada suara lain.
Dan di lorong itu pun bener-bener gak ada yang lewat sama sekali Bi, Nat. Kayak kru kapal pun aja gak ada. Jadi kosong melompong, cuman dia doang ngelewatin lorong itu tuh. Ariel udah mulai merinding tuh dan ragu buat jalan ke depan karena udah mulai takut kan. Tapi pas dia lagi jalan pelan-pelan, dia tuh ngeliat Bi, Nat, kayak ada satu deck yang rada terang, beda sendiri nih sama deck-deck lainnya. Tadi kan gue bilang deck lain kan gelap kosong gitu kan. Tapi dia notice di depan sana ada deck yang kayak lampunya tuh hidup gitu. Pas Ariel perhatiin, dia makin ngedeket tuh ke deck itu. Dan pas Ariel perhatiin, ternyata banyak orang di dalam deck itu lagi ngobrol. Dia nggak bisa dengar sama sekali lah si orang-orang itu ngobrol kayak gimana karena kan kalang sama suara mesin kapal kan. Ariel ngintip lagi pelan-pelan dari kaca dan dia lihat di dalam deck itu ada banyak orang kayak lagi ngelakuin jamuan makan malam gitulah. Ada belasan orang, ada yang duduk, ada yang berdiri. Depan orang-orang itu tuh ada kayak meja hidangan di tengah-tengah ruangannya. Dan lampu yang nerangin deck itu tuh cuman satu lampu ngegantung di atas meja panjang itu. Dan yang bikin Ariel aneh dan kebingungan lagi adalah Ariel itu ngelihat jelas banget kalau perawakan mereka ini, orang-orang dalam deck ini, bukan kayak orang Indonesia, kayak orang Jepang gitu Ariel ngeliatnya. Dari mukanya, bentukan badannya, pokoknya Ariel yakin banget ini bukan orang Indonesia lah. Pas dia masih posisi berdiri sambil ngintip dari jendela, tiba-tiba dari belakang Ariel tuh lewat dua cowok jalan cepet banget nyusurin lorong itu, kayak bus gitu. Saking cepatnya dua orang itu jalan, Ariel tuh sampai nggak dengar ada kayak suara langkah kaki gitu lebih. Nah, terus dua orang itu yang tadi ngelewatin Ariel masuk ke dalam decknya. Nembus gitu aja? Nggak masuk ke dalam gitu Bi. Oh. Sampai tiba-tiba ada satu orang cowok ngeliatin Ariel dari dalam deck itu. Ariel kaget banget, tapi si cowok ini ngeliatin Ariel sambil senyum. Dan cowok itu jalanlah ke arah pintu deck buat ngebuka pintu decknya. Ariel refleks dong jalan ke depan pintunya karena dia mikir mungkin orang ini mau ngomong sesuatu ke Ariel. Pas udah di depan pintu, Ariel lihat cowok Jepang ini tuh cuman diem doang di depan pintu sambil kayak ada gesture ngajak Ariel masuk ke dalam decknya gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa. Ariel makin jalan tuh ngedeket pintu. Kan pintu udah dibuka kan sama si cowok ini. Tapi si cowok ini tetap berdiri doang depan pintu Bi, Nat, sambil senyum. Dan senyumnya tuh kayak senyuman awkward gitu loh. Dan tiba-tiba pas Ariel ngelihat si cowok ini lagi senyum gitu karena dia, lampu deck itu mati. Lampu deck yang si ada banyak orang rame itu mati tiba-tiba. Kaget lah si Ariel karena sekarang kan dia bisa ngelihat ke dalam. Pintu udah dibuka dan dia ada depan pintu kan. Dia bisa ngelihat ke dalam tuh kayak gimana pun gelap. Terus tiba-tiba Ariel ngeliat lampu decknya itu hidup lagi, hidup sendiri. Tapi sekarang yang Ariel lihat di belakang cowok Jepang yang lagi berdiri depan pintu, semua orang yang ada di deck itu berdiri di belakang cowok itu, sambil senyum ngeliatin Ariel. Fuck. Dan yang lebih ngerinya lagi, Ariel tuh ngeliat jelas banget Bi, Nat, semua sosok yang ada di deck itu tuh melayang, nggak ada kakinya sama sekali. Terbang. Kayak cuma dari paha ke atas doang, Nat. Duh. Di situ tuh Ariel langsung teriak. Dia tuh lari kenceng banget ngejauhin deck itu dan dia langsung mau lari masuk ke dalam ruang kemudi. Lari tuh si Ariel kan. Ariel lari masuklah ke dalam ruang kemudi sambil ngos-ngosan. Ditanyalah sama bokap sama temennya kan, sama si kapten itu tuh. Ariel habis dari mana? Kenapa kok tiba-tiba datang-datang ngos-ngosan kayak gitu? Ariel cuma diem doang, nggak jawab apa-apa sama sekali. Dan si kapten ini nanya lah akhirnya ke Ariel, "Ariel, kamu lihat apa? Kamu ke bagian bawah kapal ya?" Akhirnya Ariel jawab, "Iya om." Di situ akhirnya si kapten ini, temannya si bapaknya Ariel, cerita ternyata pernah juga ada anak kecil waktu itu tuh masih SMP naik kapal itu dan hilang selama 24 jam. Dicari kemanapun sama kru-krunya nggak ada sama sekali, padahal dia udah sisirin tuh semua ruangannya. Sampai tiba-tiba akhirnya si anak ini nongol sendiri. Ditanya dong sama si kru-krunya sama kaptennya, "Habis dari mana?" Karena dicariin gak ada sama sekali kan. Anaknya ini bener-bener kebingungan banget. Dan dia tuh cuma jawab, semalam abis diajak makan sama orang-orang Jepang. Nah terus ditambah sama si kapten ini ngomong, ada rumor yang bilang sewaktu masih beroperasi di laut Jepang, kapal yang si Ariel naikin ini pernah dirampok di tengah laut. Seluruh kru kapalnya mati terbunuh. Tapi gue gak tahu ini valid atau enggak, karena Ariel pun juga gak tahu apakah cerita ini valid apa enggak. Apa jangan-jangan korban yang diceritain sama si kapten itu tuh makhluk halus yang ada di dalam deck itu? Karena kan tadi lu bilang satu kru kapal mati semua dan kapalnya ini sempat beroperasi ke laut Jepang gak sih? Iya benar Bi, bisa jadi sih.
Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 90-an. Ada sepasang suami istri, sebut aja namanya Cokro dan Mila. Mereka ini umurnya 30-an, asli Malang, tapi sama-sama ngerantau ke Jakarta dan ngekos di situ. Mereka berdua ini emang bisa dibilang sama-sama ke Jakarta dan nyoba buat ngadu nasib di Jakarta. Nah, di satu hari, Cokro ini dikasih kabar sama saudaranya di Malang kalau bokapnya Cokro ini sakit dan Cokro disuruh pulang. Ya udah balik dong dia, jenguk bokapnya. Takutnya kenapa-napa, dan emang selama Cokro dan Mila di Jakarta, mereka tuh belum pernah pulang juga ke Malang. Akhirnya udah tuh, mereka berdua beli tiket kereta dan balik tuh ke Malang berdua. Nah, kalau di zaman sekarang tuh 15 jam gak sih setahu gue kalau misalkan Jakarta ke Malang kalau naik kereta. Iya. Di tahun 90-an mungkin lebih lama atau sama, gue gak tahu ya. Tapi bedanya setahu gue di zaman tahun 90-an tuh kereta antar provinsi, apalagi ekonomi, tuh parah banget kan. Kayak satu gerbong tuh penuh banget sampai ada yang ngemper. Pokoknya rame banget gitu gak sih? Iya, benar. Yaudah intinya jalan lah si kereta itu dari Jakarta ke Malang. Nah, kondisinya Cokro itu orangnya doyan banget ngerokok, Nat, Moy. Aseman banget. Jadi kayak 2 jam kereta baru jalan, ya udah pengen ngerokok lah dia. Akhirnya Cokro bilang ke istrinya mau ngerokok. Dia ngerokok lah, agak ke bagian belakang gitu, dan istrinya tidur di kursi. Itu posisinya jam 9 malam. Terus lo tau gak sih kalau tiap gerbong tuh ada penyambungnya gitu, terus ada space yang kebuka gitu. Kebayang gak sih? Nah, si Cokro tuh ngerokok di situ. Jadi nggak ngerokok di bagian kursi-kursi, tapi di antara gerbong. Terus kayak ada ya kebuka gitulah, lo bisa ngeliat jalan gitu kan. Nah, dia ngerokok di situ. Nah, Cokro duduk di situ dan dia tuh ngelihat ada satu orang mas-mas yang lagi duduk-duduk di pinggiran situ. Dia duduk ngerokok di samping mas-mas ini, dan kenalan lah mereka. Sebut aja namanya Mas Henry. Setelah kenalan, ngobrol-ngobrol, Cokro tau lah kalau Henry ini umurnya hampir sama kayak dia. Umur si Henry ini 35 tahun. Ngobrol tujuannya Cokro kemana. Cokro bilang dia mau ke Malang. Dan Cokro cerita lah kalau dia tuh balik ke Malang buat jengukin bapaknya yang sakit. Ditanya balik tuh ke Henry, Mas sendiri tujuannya kemana? Si Henry bilang dia mau turun di daerah Solo. Udah tuh cerita-cerita lagi. Cokro kasih tau lah kalau dia tuh udah 3 tahun gak pulang ke Malang. Ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai akhirnya Cokro bilang dia tuh lapar. Dia ngomong ke Mas Henry ini, Mas mau makan? Saya lapar nih, biar sekalian saya ambilin gitu. Si Henry bilang, oh enggak mas, gak usah. Yaudah tuh Cokro cabut ambil makan. Dia balik lagi ke tempat dia duduk sama Henry itu. Tempat sebatnya dia. Tempat sebatnya dia. Dan Henry masih di situ juga. Nah, kali ini Henry itu posisinya kakinya tuh nekuk lutut ke atas gitu loh. Kayak kepalanya ditopang ke lutut. Terus jadi kayak orang mau tidur, kepala di atas lutut. Bayang gak sih lo? Iya, kebayang. Nah, disamperin tuh sama Cokro. Ditanya, Mas Henry ngantuk, balik aja ke kursi mas. Nah, tapi si Henry bilang, oh enggak, saya di sini aja. Udah tuh Cokro duduk di situ, Cokro makan gitu kan. Kelar makan, ya pasti Cokro ngerokok lagi. Dan dari tadi tuh Cokro ngerokok sendirian. Si Henry ini gak ngerokok. Dia tawarin lah rokoknya ke Henry. Mas Henry dari tadi gak ngerokok nih, rokok saya mau gak? Dikasih lah rokok, merokok lah mereka berdua kan akhirnya. Dan Cokro tuh merhatiin, kok lama-lama mukanya Henry itu lemes kayak orang ngantuk gitu loh. Tapi dari situ tiba-tiba si istrinya Cokro ini nyamperin Cokro ke tempatnya dia. Nanya tuh istrinya, loh mas kok makannya di sini? Si Cokro ngomong, ya ini aku ngobrol sama Mas Henry nih. Terus di situ istrinya Cokro, Mila, itu diem kayak kebingungan gitu. Dan gak ngomong apa-apa, langsung balik lagi ke kursinya dia. Si Cokro gak ambil pusing karena ya dia lagi asik ngobrol gitu kan sama Henry. Gak lama Cokro selesai ngerokok, dia pamit ke Henry. Dia mau balik lagi ke istrinya, ke kursinya dia gitu, ke dalam gerbong. Ya udah baliklah dia. Begitu sampai di samping istrinya, si Mila nanya, Mas, tadi tuh kamu bilang ngobrol sendiri, maksudnya apa toh? Terus si Cokro jawab, apa sih ngobrol sendiri? Aku ngobrol sama Henry, bukan ngobrol sendiri. Itu mas-mas samping aku itu loh. Terus si Mila kayak ya balik ngegas gitu. Lo orang tadi kamu sendiri kok di situ gitu kan. Terus ya Cokro balik ngegas gitu. Ya kamu tuh jangan ngada-ngada, orang ada mas-mas di situ, kamu ngantuk kali gitu kan. Sudah tuh kayak Mila mungkin udah kesel, dia bilang udahlah tidur. Akhirnya ya udah tuh mereka tidur aja berdua biar nggak berdebat. Nah beberapa jam kemudian akhirnya si Cokro kebangun dan dia lihat istrinya masih tidur.
Itu posisinya sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Dan itu keretanya tuh udah sampai daerah Jawa Tengah lah. Udah tuh Cokro bangun ya karena sebagaimana dia orangnya aseman, dia ngerokok lagi lah. Dia jalan lagi ke bagian belakang tempat dia tadi sebat, ke penyambung gerbong itu. Dan pas sampai di sana ternyata si Mas Henry ini masih ada di situ, Nat, Muy. Disapa dong sama Cokro. Mas Henry masih di sini? Iya Mas, aku di sini aja. Kali ini Cokro ngelihat Henry itu duduknya di ujung itu loh, Nat, Muy. Jadi kakinya tuh ke bawah kayak melayang ngegantung gitu. Pokoknya bahaya banget deh. Kebayang gak sih? Di ujung pintu. Di ujung pintu. Pas lagi kereta jalan, pintunya kebuka dan dia duduk di situ. Iya, Muy. Jadi kayak ya gue nggak tahu zaman sekarang gimana ya. Cuman zaman dulu tuh bisa kebuka gitu loh pintunya. Jadi ya lu ngerokok asapnya keluar. Oh. Dan si Henry ini beneran duduk di ujung. Sebenarnya bahaya banget kan. Iya. Nah ditanya sama Cokro, Mas kok duduknya gitu toh, gak bahaya? Terus Mas Hendria bilang, enggak Mas, aku suka begini, adem. Dan setelah itu pas Cokro duduk ngedeket ke arah si Henry, Cokro tuh ngeliat mukanya Mas Henry ini pucat makin lemes gitu loh, Nat, Muy. Ya udahlah, lanjut ngobrol-ngobrol-ngobrol. Cokro nawarin rokok, mereka cerita-cerita ngerokok bareng. Terus di tengah obrolan itu tiba-tiba Henry ini bilang, kayaknya panjenengan tuh telat deh. Panjenengan tuh kamu gitu maksudnya. Terus Cokro bingung. Hah, maksudnya gimana Mas? Aku nggak ngejar apa-apa. Ya telat apa juga kan, dia mau nyamperin bokap yang sakit gitu kan, nggak ngejar apa-apa. Terus Henry jawab, iya, tapi toh kalau kita ada salah kita minta maaf. Kalau orang lain salah pun minta maaf. Jangan sampai kita buat salah sama orang terlambat minta maaf. Ya makin aneh kan omongannya, maksudnya Cokro juga nggak ngerti ini orang ngomong apa sih gitu kan. Ya diomongin sama Cokro, dibilang ke Henry, Masnya nih ngomong apa, saya nggak ngerti loh Mas. Tiba-tiba di tengah obrolan itu ada bapak-bapak yang nyamperin Cokro, nepok pundaknya Cokro, terus bilang, Masnya nggak mau balik duduk ke kursi aja, ketimbang duduk di sini? Cokro jawab dong, aku ngerokok Mas, lagi ngobrol nih sama Masnya gabung aja sini kalau mau gitu kan. Terus si bapak ini senyum, dia bilang, oh yaudah Mas, saya di sebelah sana aja. Sambil si bapak ini nunjuk ke bagian seberangnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan Cokro sama Henry ini di sisi kanan, dia di sisi kirinya kebuka juga di seberangnya. Yaudah tuh si bapak-bapak ini duduk ngerokok aja. Terus tuh Cokro sama Henry ngobrol-ngobrol-ngobrol, lama-lama Cokro nih mulai ngantuk, bahkan dia tuh sampai ketiduran di situ duduk di samping Henry. Cuman ya Cokro ini agak ke dalam jadi lebih aman lah dibanding Henry gitu kan. Tiba-tiba Cokro ini kebangun gara-gara ada gajlukan gitu. Jadi kayak agak-agak goyang, terus dia kaget, dia bangun. Terus tiba-tiba si Cokro ini ngelihat di depannya dia Henry ini udah gak duduk lagi, Nat, Muy. Tapi si Henry ini malah kayak gelayutan sambil megang pegangan pintu kereta api. Dan badannya itu posisinya udah kayak di luar kereta, gelayutan gitu. Dan di situ si Cokro ngelihat mukanya Henry ini udah hancur banget, udah bukan muka kayak muka manusia, tapi udah daging semua. Terus tiba-tiba si Mas Henry ini ngejatuhin dirinya gitu ke tanah. Anjing. Jatuh dari kereta. Cokro kaget banget sampai dia jatuh ke belakang gitu loh. Dia teriak-teriak kayak ada hantu, ada hantu, ada hantu. Nah untungnya di situ tuh masih ada bapak-bapak yang tadi negor si Cokro, yang duduk di seberangnya Cokro itu. Akhirnya Cokro dikasih minum lah, dia ditenangin gitu kan. Udah nggak lama udah rada tenangan. Habis itu di situ bapaknya bilang, sebut aja ini namanya Pak Yandi gitu ya. Si Pak Yandi bilang gini, Mas, saya tuh udah lihat dari tadi Mas ngobrol sama makhluk itu. Makanya saya suruh Masnya balik ke kursi dulu. Tapi karena Masnya nggak mau, ya udah saya jagain di sini. Wah kaget juga Cokro di situ. Ternyata yang diajak ngobrol beneran makhluk halus. Si Pak Yandi ini bilang, itu korban kecelakaan ketabrak kereta waktu lintas di Solo Mas. Tapi gak apa-apa, dia emang kesepian aja, makanya ajak orang ngobrol terus. Tuh, ya udahlah tuh. Udah makin tenang, akhirnya Cokro balik ke kursinya dia tidur lagi samping istrinya. Dan di situ ternyata Cokro ini ketemu lagi sama Henry di mimpinya dia pas dia lagi tidur. Di situ Henry dengan wujud yang bagus gitu ya, ngomong ke Cokro kalau bokapnya Cokro itu udah keburu meninggal. Dan bokapnya tuh titip pesan buat Cokro ini untuk urusin tanah bokapnya yang sengketa biar didaftarin, diurus, karena ya itu bakal jadi warisan dan haknya Cokro.
Jadi maksudnya terlambat tuh itu. Karena ya bokapnya udah keburu meninggal. Tapi beneran udah meninggal? Iya Muy, dan bener aja begitu sampai di Malang, bokapnya Cokro ini udah keburu meninggal. Dan meninggalnya itu emang pas Cokro lagi di dalam kereta, lagi perjalanan ke Malang. Bener juga ternyata saudaranya Cokro ini bilang kalau ada tanah yang perlu diurus di kampungnya dia, itu tanah peninggalan bokapnya Cokro ini. Anjing, maksudnya berarti bokapnya Cokro tuh komunikasi sama si Henry gitu berarti ya? Lebih ke arah si Henry ini tahu apa yang terjadi sama bokapnya Cokro sih Muy. Makanya dia memberikan pesan itu ke Cokro. Anjir, aneh tapi serem juga sih. Si Mas Henry itu tuh turun di situ apa karena dia emang meninggal di situ, Bi? Iya Nat, jadi si Henry kan tadi sempat bilang kalau dia tuh tujuannya mau ke Solo. Nah memang si Henry ini kecelakaannya tuh di Solo, makanya dia beneran dalam tanda kutip menjatuhkan dirinya dia ya di daerah Solo itu, karena memang kecelakaannya di daerah situ. Wow. Tapi sebenarnya tanpa kita sadar, nggak cuma tempat tujuan ya, tapi bahkan sebelum kita sampai tujuan, di perjalanan di dalam transportasi yang kita naikin pun juga ada hal mistisnya. Nah lo sendiri pernah nggak ngalamin kejadian mistis di pesawat, kapal, atau kereta?